Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan spoiler Isekai Smartphone kita di video sebelumnya. Ini adalah arc terbaru dari pembahasan kita, arc 21 di chapter 166 WN. Kalau di LN-nya, arc 21 ini masih berada di volume ke-7 akhir. Jadi kita nggak usah basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke videonya. Let's go. 1 bulan pun lah berlalu semenjak kejadian peperangan besar melawan monster kristal di Euron. Belum ada kejadian aneh lagi yang muncul, tapi ada satu kejadian besar, yaitu Reisia sebagai perwakilan guild petualang yang meminta penjelasan kepada Toya mengenai apa yang terjadi di Euron. Sementara itu, untuk kondisi Euron saat ini, untuk sebulan ini kondisinya itu masih sama saja. Peperangan antara bangsawan-bangsawan yang memperebutkan tahta itu masih berjalan sampai sekarang. Banyak bangsawan kuat yang ada di daerah-daerah Euron yang mengaku sebagai raja, dan di kemudian harinya itu mereka itu tewas. Ya, kalian tahulah. Kejadian seperti itu terus terulang hingga sekarang. Euron saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai negara besar lagi, karena ya ibu kota mereka dan beberapa kota mereka itu hilang akibat tembakan monster kristal buaya kemarin itu. Bahkan saking banyaknya kota-kota Euron yang hilang, banyak orang-orang yang menyebut Euron itu sebagai daerah Euron, bukan lagi negara besar Euron. Bangsawan-bangsawan Euron yang memfitnah Toya pun juga sudah mulai sedikit, berkat informasi yang disebarluaskan oleh pihak guild petualang. Guild petualang membantu Toya dengan menjelaskan ke seluruh adventur tentang kehancuran Euron, penyebabnya dan dalangnya. Pokoknya semua informasi mengenai monster kristal sekarang itu sudah dibeberkan melalui informasi guild petualang ini, kecuali tujuan monster kristal dan inflasi besar-besaran monster kristal di masa depan. Berkat informasi itu, kehancuran Euron itu juga sudah tersebar luas ke negara-negara lainnya. Itu semua adalah informasi-informasi yang terjadi selama sebulan ini. Dan sekarang pada hari ini, Toya bersama dengan Rosetta sedang melakukan pemasangan senjata baru Fragarat ke salah satu flank baronnya. Terdapat 4 Fragarat yang dipasang tepat di punggung Rex Baron dan memiliki bentuk seperti X yang terbuat dari material monster kristal. Serangan menggunakan Fragarat ini memerlukan sihir yang sangat banyak, jadi senjata ini itu tidak bisa dipakai secara terus-menerus. Toya itu sempat mengusulin untuk mengakalinya dengan mentransfer sihirnya menggunakan sihir transfer. Tapi sayangnya ide itu tidak bisa dilakukan kecuali sihir sang pilotnya yang naik Baron saat ini itu tuh sinkron dengan sihirnya Toya yang ngasih sihir. Karena jika sihir Toya dan sang pilot itu tidak sinkron, maka hanya Toya saja yang bisa mengendalikan Fragarat, bukan sang pilotnya. Maka dari itu ide ini tuh ditolak atau nggak jadi dipakai. Walaupun senjata ini itu bisa dibilang sudah selesai sepenuhnya, tapi dengan kekurangan tadi masih banyak sekali yang harus Toya perbaiki untuk Fragarat ini. Lalu datanglah sebuah telepati dari Kohaku yang berada di sana. Kohaku mengatakan ke Toya kalau Toya itu saat ini sedang kedatangan tamu atau utusan dari negara lain yang ingin berbicara langsung dengan Toya. Toya pun menjawab kalau itu utusan dari Euron, Kohaku boleh untuk mengusir mereka. Tapi ternyata utusan yang datang itu bukanlah utusan dari Euron, melainkan utusan dari kerajaan Ksatria Restia. Mendengar nama kerajaan Ksatria Restia, Toya pun langsung ingat dengan pertemuannya pertama kali dengan Putri Hildegard. Toya ingat sebelum Toya pergi meninggalkan Putri Hildegard itu berjanji ke Toya akan datang ke Brunhild suatu hari nanti untuk berterima kasih secara langsung dengan Toya, karena Toya itu memberikannya 3 pedang kristal dan telah menyelamatkannya dari monster kristal. Toya berpikir mungkin hari inilah yang dia maksud. Toya dengan segera langsung pergi ke aula istananya menggunakan Git untuk menemuinya, karena Toya itu tidak mau membuat Putri Hildegard itu menunggu. Setibanya Toya di aula, Toya pun bertemu dengan Lapis. Toya bertanya kepada Lapis di mana utusan dari kerajaan Ksatria Restia. Lapis pun menjawab kalau mereka itu saat ini sedang berada di tempat latihan para ksatria. Kemudian Toya dan Lapis pun pergi ke tempat latihan untuk menemui mereka. Saat Toya sudah sampai di tempat latihan, di sana Toya itu dapat melihat kalau Putri Hildegard ini saat ini sudah latih tanding sama Logan 1 lawan 1 dengan Nicola yang menjadi wasitnya. Singkat cerita, Logan pun kalah melawan Putri Hildegard. Para ksatria Toya dan para ksatria kerajaan Restia yang menonton pertandingan mereka berdua pun langsung berteriak menyuarakan kemenangan Putri Hildegard. Putri Hildegard dan Logan pun saling bersalaman untuk mengakhiri pertandingan mereka. Lalu Putri Hildegard pun akhirnya notice dengan keberadaan Toya. Dengan senyuman yang sangat indah,
Putri Hildegard itu langsung berlari ke arah Toya. Rambut kuningnya yang panjang berkibas karena terkena angin. Dia masih memakai armor yang sama seperti yang pertama kali Toya bertemu dengannya. Dilihat dari penampilannya, Toya itu mengira kalau Putri Hildegard ini mungkin seumuran dengan Yai. Saat Putri Hildegard sampai di hadapan Toya dengan sedikit patah-patah, Putri Hildegard menyapa Toya. Toya pun membalas sapaannya, lalu kemudian untuk memastikan lagi, Toya pun bertanya kepadanya ada keperluan apa dia itu datang ke negaranya. Dan seperti yang sudah Toya kira, Putri Hildegard ini datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Toya karena telah menyelamatkannya dan memberikannya pedang kristal waktu itu. Tapi Putri Hildegard ini datang sekarang bukan sebagai perwakilan atau utusan, melainkan sebagai pembantu utusan dari kerajaan Ksatria Restia. Toya pun bertanya siapa utusannya, lalu kemudian datanglah seorang pria tua dari belakang para ksatria kerajaan Restia yang mengaku kalau dialah utusan yang dibicarakan Putri Hildegard. Umur pria itu kira-kira 70 tahunan dengan janggut berwarna putih panjang sambil menggunakan sebuah tongkat pembantu untuk berjalan, dan dia itu penuh dengan semangat. Walaupun pria itu menggunakan tongkat untuk berjalan, punggungnya itu masih bisa berdiri dengan sangat tegap. Melihat penampilannya itu dan posisinya sekarang sebagai utusan utama, Toya bisa menebak siapa pria tua ini. Pria tua itu pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Galen Yunas Restia, raja sebelumnya dari kerajaan Ksatria Restia, sekaligus kakek Hildegard dan adventur peringkat emas yang sama seperti Toya, atau kita sebut ajalah Galen. Sebagai pembuktian, Galen pun memperlihatkan juga wheel cardnya yang berwarna emas kepada Toya. Toya pun balik memperkenalkan dirinya kepada Galen. Pas Toya itu mau berjabat tangan dengan Galen, Galen itu malah tiba-tiba menghilang dari hadapan Toya. Toya pun kaget, dan tak lama kemudian Lapis berteriak sambil memegang bokongnya. Dan setelah Toya lihat, itu tuh ternyata adalah perbuatan Galen yang secara tiba-tiba berpindah ke belakang Lapis dan langsung memegang bokong Lapis tanpa izin. Putri Hildegard pun langsung memarahi kakeknya itu dan meminta maaf pada Toya atas perbuatan kakeknya ini. Ternyata alasan kenapa Putri Hildegard kayak nggak mau membahas kakeknya waktu itu bukan berarti kakeknya tuh kayak orang jahat gitu, tapi karena kelakuan kakeknya ini yang bejat, mesum, pecinta bokong. Makanya dia itu nggak mau ngebahas kakeknya waktu itu. Kesan yang sangat jauh berbeda dari apa yang Toya bayangkan dari seorang peringkat emas pertama kali sebelum dia. Untuk sekarang, Toya, Lapis, Putri Hildegard, dan Galen pun pergi ke kastil Toya untuk berkeliling melihat-lihat. Dan Toya dipandu oleh Toya, Lapis, dan dikawal oleh ksatria kerajaan Restia dan beberapa ksatria Toya. Pada saat mereka semua memasuki kastil, kejadian yang sama pun terulang kembali. Paslah pintu terbuka, Galen dengan cepat langsung melakukan pelecehan kepada seluruh pelayan wanita Toya. Lalu tak lama kemudian datanglah Karen dari pojok aula dan menyapa Toya. Galen yang melihat kecantikan Karen pun dengan cepat mencoba untuk memegang bokong Karen. Akan tetapi dengan mudahnya, Karen menghindari pelecehan yang mau dilakukan Galen hingga membuat Galen itu terjatuh ke lantai. Para ksatria Restia yang melihat aksi Karen berhasil menghindari pelecehan Galen pun dibuat sangat terkejut. Toya pun memperkenalkan kakaknya ini Karen kepada Putri Hildegard dan Galen. Putri Hildegard di sini sangat terkejut sama seperti ksatrianya yang lainnya. Karena ini pertama kalinya ada orang yang berhasil menghindari pelecehan kakeknya. Lalu entah kenapa Karen itu terus menatap Putri Hildegard, seolah-olah Karen ini sedang melihat isi hati Putri Hildegard dan menemukan sesuatu yang menarik gitu. Ingat ya, Karen itu adalah Dewi Cinta. Jadi hanya dengan melihat saja, Karen itu bisa tahu rasa cinta seseorang. Putri Hildegard yang merasa nggak enak terus ditatap sama Karen, nanya gitu, ada masalah apa? Karen pun membalas, apakah kau sedang jatuh cinta? Putri Hildegard yang mendengar itu pun langsung berteriak kaget dengan wajah yang memerah. Ekspresi wajahnya yang tenang pun dengan seketika berubah dan dahinya itu mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Putri Hildegard bersikeras mengelak perkataan Karen. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa menyembunyikan cinta di hadapan Karen. Karen pun meminta Putri Hildegard untuk datang ke kamarnya nanti karena Karen itu mau memberikannya sebuah saran. Lalu setelah mengatakan itu, Karen pun langsung pergi ke ruang makan. Wajah Putri Hildegard langsung memerah. Sekumpulan asap mengepul di kepalanya karena malu.
Dan dia menutup wajahnya yang memerah itu dengan tangannya sambil bergumam dengan suara yang kecil. Toya melihat reaksinya ini pun merasa tak menyangka kalau seorang kesatria seperti Putri Hildegard ini ternyata bisa bertingkah seperti wanita biasa gitu. Singkat cerita, Toya pun melanjutkan tur keliling istananya bersama dengan Putri Hildegard dan yang lain-lain. Tapi karena gara-gara perkataan Karen tadi, setelah itu entah kenapa Putri Hildegard ini sesekali menatap ke arah Toya dengan malu-malu gitu. Di sini Toya itu masih nggak peka. Dia itu masih ngira kalau Putri Hildegard ini cuman malu kalau keadaannya yang sedang jatuh cinta itu diketahui oleh orang luar kayak Toya. Jadi Toya itu cuman ngabain si Putri Hildegard aja. Lalu kemudian di pertengahan jalan, Putri Hildegard ini dengan wajah yang memerah, dia meminta Toya untuk memanggilnya dengan nama panggilannya yaitu Hilda. Toya pun menuruti permintaan Putri Hildegard dan mulai dari situ Toya pun menyebut Putri Hildegard dengan sebutan Putri Hilda. Putri Hilda pun tersenyum dengan sangat menawan, sedangkan Galen yang melihat mereka berdua itu, dia pun akhirnya bisa connect dengan perasaan cucunya itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Memang untuk video kali ini itu mungkin sangat singkat, karena ini adalah chapter awal dari Arc 21. Jika gua ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Dan kalau kalian belum sub, kalian bisa sub terlebih dahulu. Sekalian pencet aja loncengnya agar nggak ketinggalan video-video yang akan gua upload ke depannya, oke? Kalau gitu gua pamit dulu. See you next video and Ah! Ah? Huh? Ah! Huh? Ah! Huh? Huh? Bye bye, 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 bye bye.